Kisah kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa ketika kemenangan dan harta kekayaan telah banyak diperoleh kaum muslimin pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka putrinya Hafsah radhiyallahu anha mengusulkan dan meminta agar ayahnya berpakaian baik ketika utusan negeri datang menemuinya. Hafsah radhiyallahu anha juga meminta ketika utusan itu sedang menikmati makanan lezat yang disediakan untuk mereka, hendaknya ayahnya turut serta. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ketahuilah bahwa keadaan seseorang itu paling diketahui oleh ahli rumahnya." Hafsah radhiyallahu anha berkata, "Benar, itu tentu tidak diragukan lagi." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, "Kalau begitu, aku akan bertanya padamu dan jawablah dengan bersumpah. Bagaimanakah kehidupan Rasulullah SAW di dunia ini? Tidakkah engkau ingat bahwa pada masa itu, jika Rasulullah SAW dan keluarganya makan malam, maka mereka tidak akan makan siang. Dan jika mereka makan siang, mereka tidak akan makan apapun sepanjang malam. Tidakkah engkau ketahui bahwa beberapa tahun setelah masa kenabian, beliau SAW dan keluarganya tidak pernah makan kenyang, walau hanya dengan buah kurma, sampai terjadinya kemenangan dalam perang Khaybar. Aku bertanya kepadamu dan jawablah dengan bersumpah. Tidakkah engkau ketahui bahwa suatu ketika kamu menghidangkan makanan kepada Rasulullah SAW di atas sejenis tempat di atas lantai? Seketika itu kamu melihat wajah Rasulullah SAW berubah, sehingga beliau SAW hanya makan ketika makanan itu diturunkan ke bawah di atas lantai. Aku bertanya kepadamu dan jawablah dengan bersumpah. Tidakkah kamu ketahui bahwa Rasulullah SAW biasa beristirahat di atas selimut yang dilipat dua? Suatu ketika kamu telah menghamparkan kain itu dengan dilipat empat, maka beliau SAW bersabda kepadamu bahwa dengan dilipatnya kain itu menjadi 4 lipatan telah menghalangi beliau dari bangun malam. Karena kain yang dilipat 4 menjadi lebih tebal seperti tempat tidur, sehingga menyebabkan beliau tertidur dengan nyenyak. Lalu beliau Rasulullah SAW menyuruhmu untuk menghamparkan kain selimut itu dengan dilipat 2 seperti biasa. Aku bertanya kepadamu dan jawablah dengan bersumpah. Tidakkah beliau SAW menanggalkan baju dari tubuhnya yang mulia itu untuk dicuci? Lalu ketika Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan dan memanggil Rasulullah SAW untuk mengimami sholat, maka Rasulullah SAW tidak memakai pakaian lainnya untuk mengimami sholat, kecuali baju yang dicuci itu kering dan dapat dipakai lagi. Aku bertanya kepadamu dan jawablah dengan bersumpah. Tidakkah kamu ketahui bahwa salah seorang wanita dari Banu Zafan telah menyiapkan 2 helai kain untuk dipakai Rasulullah SAW, sehelai sarung dan sehelai selimut? Dia telah mengirimkan kain yang pertama, namun lupa untuk mengirimkan kain yang kedua. Maka Rasulullah SAW memakai sehelai kain itu, lalu mengikat kedua ujungnya di bahu di belakang leher, agar tubuhnya tidak terbuka. Kemudian Rasulullah SAW pergi sholat, karena beliau tidak memiliki pakaian lain untuk dipakai sholat. Demikianlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menceritakan peristiwa lainnya. Apabila Hafsah radhiyallahu anha mengingat peristiwa tersebut, beliau akan menangis. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak menangis, bahkan sampai menjerit. Sehingga karena tangisnya itu dikhawatirkan nyawanya akan tercabut.
Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku dan dua sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ibarat tiga musafir yang menempuh perjalanan yang sama. Musafir yang pertama telah sampai di tujuan. Begitupun dengan musafir yang kedua, juga telah menempuh jalan yang sama dan telah sampai di tujuan. Dan sekarang giliran musafir yang ketiga, yaitu aku. Jika aku mengikuti jejak langkah mereka, niscaya aku akan sampai ke tempat tujuan dan akan bertemu dengan mereka. Tetapi jika aku menempuh jalan yang lain, niscaya aku tidak akan pernah sampai ke tempat mereka. Demi Allah, aku akan memaksa diriku untuk menempuh jejak mereka dengan kesusahan dan kesempitan hidup di dunia ini, agar aku juga memperoleh kehidupan yang sukses di akhirat kelak, sebagaimana mereka.